السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أو الصعب إن شئت سهلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hingga malam yang ke 17 kadang sudah lebih hawa itu dan rupiah kedua, jadi malam yang ke 17 sesuai dengan pemerintah Republik Indonesia. Pada malam yang mulia ini bersenanglah hati kita karena Allah masih memberikan kepada kita jantung yang masih berdetak. Bayangkan lagi-lagi kita duduk-duduk berhenti dia sebentar, pasti akan merepotkan, karena kalau 2 menit itu saya tidak tahu apakah wajar jantung berhenti dalam tempo 2 menit atau justru harus buru-buru dilarikan ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah ternyata tanpa kita berpikir dia berdetak dengan sendirinya. Bayangkan kalau dia berdetak, kita harus pikir dulu. Ya, kita tekan gas mobil, ya kan? Dia mau jalan, dia harus gas. Bayangkan ini berarti dia mau detak, kita mikir, kita capek hidup kita. Tapi bagaimana Allah mendesain jantung yang otomatis, dia bisa berdetak sendiri, sehingga kita pun bisa bergerak kemana saja tanpa harus memikirkan detakan jantung tersebut. Tapi sebenarnya dengan berdetaknya jantung, di situ kita sisipi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zikir-zikir yang kita ketahui. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sudah mendakwahkan kita, tentunya juga bersama dengan para sahabatnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini, menikmati bagaimana nikmatnya melakukan salat secara berjamaah. Yang saya hormati Kepala Komplek, kemudian Ketua Pengurus DKM Imam Cik Musalla, kemudian beserta para imam-imam rawatib, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah berhadir pada malam yang mulia ini. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, jadi hadis ini ada di dalam Sunan Ibnu Majah dalam bab dzikrul maut wa isti'dadu lahu. Maka Ibnu Umar menyebutkan annahu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a
rajulun minal ansar fasallam 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Umar sedang duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba lewat seorang laki-laki dari Ansar dan memberikan salam kepada Rasulullah. Ketika itu dia bertanya, "Qala ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling afdal? Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala ahsan khuluqan." Mukmin yang paling afdal, yang paling baik itu yaitu mereka yang paling baik akhlak. Qala, kemudian dia mengatakan, "Fa ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling cerdas? Akyas ini dalam sirah tafdhil juga, dan dalam kaidah Arab itu ditafdhil. Orang bukan orang cerdas, orang yang paling cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Qala aktsaruhum lil mauti dzikra." Mukmin yang paling cerdas itu yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsan lima ba'dahu isti'dadan, ulaika akyas. Dan yang paling baik di antara mereka dalam rangka mempersiapkan hari atau setelah bekal setelah kematiannya, itulah orang yang akyas, orang yang cerdas. Bukan orang yang pintar, bukan. Ternyata orang yang paling banyak mengingat mati. Kalau hari ini kita sudah pintar, kalau menurut indikator hadis ini kita belum bisa didefinisikan orang pintar. Kalau di dalam kelas belum termasuk murid yang pintar. Tapi menurut Rasulullah, orang yang pintar itu orang yang paling banyak mengingat mati. Tadi yang paling baik akhlaknya, dia banyak mengingat mati. Jadi dia bersyukurlah kepada bayangkan menyambutkannya masjid yang ahli jam baik saja lah dalam punang puk bahan puk nya gara-gara kain kunang ceramah di Indrapuri. Jadi ke jilbab saja ada dewek ke jilbab saja. Jadi dia bersyukur dengannya karena kematian katanya hana ditulis menurut abjad. Bayangkannya misalnya ini ibu paham ya, karena pada serius ini serius mendengar, pas serius nggak paham ini bahasa aja. Jadi bayangkan kalau seandainya kematian ditanya ditulis menurut abjad, nyandul yakin mulai malamnya hanale yang nana awatnya periksa mereka hal ke Ahmad hanale Pak Malik hal ke Ahmad kamgandona kajian Muhammad kabimban dek kenapa di awal maka ada periksa Ronsona Zaki Pak Malik Malik kenal maksudnya Ronsona Zaki Pak Malik Ron Zuki jangan Ron lagi yang kenal colek memperganti Pak Malik Ron sama-sama Z Malik Z Ron pun yang nyos pun sawai maka cok yang aneh tiba-tiba pengotek cok rupanya bro pakanan dulu so nanti Israel Pak ini hubungan bikin yang lucu walaupun hubungan lagi lucu artinya tidak ada beda-beda jadi alhamdulillah kan sesuai aja bersyukur. Tapi bagaimana juga memang Allah rahasiakan
maut ini kita tidak tahu. Mungkin tadi pagi lagi ngomong, lagi bersendang gurau, tiba-tiba malam sudah selesai. Maka tentunya kata Rasulullah kita harus sering ingat. Bagaimana mengingat kematian? Apa memang mati, apa seperti itu? Bagaimana gambaran mengingat kematian? Maka tentunya caranya adalah kita bagaimana meresapi bahwa kita begitu dekat dengan kematian. Maka ada hal yang harus kita persiapkan. Kita coba lihat dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebut, ya, ada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi di dalam penciptaan langit dan bumi itu dan juga pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Apa maksudnya? Bagi orang yang cerdas. Orang yang punya akal itu kan orang yang cerdas. Kemudian bagaimana Al-Quran menjelaskan selanjutnya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka para ulama tafsir, kita bisa baca tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Ashur, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, banyak tafsir-tafsir kita bisa baca. Maka alladzi di situ dijelaskan oleh para ulama itu al-mausul na'tun bi ulil albab. Alladzi ini apa? Itulah sifat ulil albab. Orang yang punya akal itu menurut Al-Quran, menurut ayat ini, itu orang yang senantiasa berzikir. Maka Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau menyebutkan bahwa wal murad bi dzikrihi dzikruhu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ahwal min ghairi farq baina hali fi shalah wa ghayriha. Jadi yang di sini adalah berzikir, mengingat Allah baik sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, terus berzikir. Maka alangkah baiknya kita sering ucapkan la ilaha illallah. Kita ucapkan dengan ikhlas, kita ucapkan dengan betul-betul ikhlas kita, dan tidak ada alasan tidak berzikir, karena zikir adalah salah satu amalan yang paling mudah. Kita lagi masa di tengah-tengah kita sebut, kita ucapkan la ilaha illallah, sedang duduk, sedang berjalan, kita berzikir, banyak zikir-zikir. Bahkan ada dalam riwayat Bukhari, kita persingkat kata waktu, disebutkan apa? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Kemudian akan ditulis 100 kebaikan, akan dihapus 100 keburukan, akan diangkat derajat dan akan diberikan perlindungan dari iblis. Jangan berpikir kita aman dari iblis. Bayangkan apa itu? Nabi Adam, dia berada di dalam surga. Si iblis ya berada di luar surga pada saat itu karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Bagaimana ceritanya? Adam yang di dalam surga, si iblis di luar surga mampu menghembuskan godaannya sampai Adam terlena bersama dengan Hawa memakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita hidup sama iblis. Jangan juga lihat ke samping Pak. Maksudnya saya bukan mengatakan masyarakatnya tentunya iblis, enggak. Artinya kita tidak ada. Ini kemana-mana saya menghadap kemana nih? Ada iblis. Maksudnya mohon maaf, bukan saya itu contoh. Kiri kanan iblis. Syaitan
syaitan yang menggoda kita. Memang ulama menyebut apa? Iblis itu adalah bangsa jin. Ya, itu saya baca dalam tafsir. Jadi kalau disebutkan dalam tafsir, kalau Nabi Adam itu kakeknya apa namanya? Manusia. Kalau iblis itu kakeknya jin. Nah, itu seperti itu. Jadi hati-hati yang namanya sama jin, syaitan dan iblis itu ada di kiri kanan kita. Besok kita periksa ini kok nyontoh lagi ini ya. Ada sifat-sifatnya. Nah, nanti saya akan tanya sama penceramah, mudah-mudahan mereka akan menyabarkan apa kira-kira kriteria atau sifat-sifat iblis. Sehingga kita nanti kalau kita periksa catatan indikatornya menunjukkan bahwa banyak sifat iblis seperti betul maka hati-hati kaum muslimin rahimahullah. Maka oleh karena itu kemudian juga ulama menyebutkan bahwa yazkurun tadi itu yazkur tadi di situ adalah ibaratun anis salat, itu adalah salat. Makanya di dalam ayat Jum'ah itu disebut apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika dikumandangkan azan, bersegeralah kepada zikir. Apa zikir di situ? Maka ulama menyebut adalah salat. Makanya ini juga disebut salat. Makanya tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Qiyaman dalam keadaan berdiri, qu'udan kalau tak sanggup, kalau ada uzur dalam keadaan duduk. Begitu juga kalau tidak sanggup duduk. Ala al-habib mereka berbaring. Artinya apa ibarat bagi kita? Ibrah bagi kita. Adapun perbedaan ulama mau itu salat ataupun zikir secara itlaq, secara umum, artinya kita selalu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan salat ataupun di luar salat. Maka jika itu sudah kita laksanakan, kita telah menjalankan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang biasanya orang selalu memperingati nuzul Quran. Tapi apa yang bisa kita praktekkan dari sekian banyak ayat, sekian banyak perintah? Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, basahi mulut kita dengan zikir, insyaallah. Ketika orang-orang mengatakan alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika nanti tetangga kita, anak kita mengatakan kalimat itu karena ditimpa musibah, dia mengatakan doa tersebut, zikir tersebut, maka tentu kita berharap kita itu kembali dalam keadaan tersebut. Ketika kita dilahirkan dalam keadaan menangis, ya, masuk ke dunia ini dalam keadaan menangis, maka lazimkan zikir. Semoga nanti Allah panggil kita, Allah cabut nyawa kita, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nantinya kita akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Firdausil A'la dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum